Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Bapak Wali Nagari, Bapak anggota DPRD, Bapak Wali Jorong se-Kecamatan Lengayang, Ibu-ibu Bondo Kanduang, Ketua Karang Taruna, Panitia Tabligh Akbar yang telah bekerja keras terlaksananya acara ini dan ditunjang oleh bapak-bapak kita yang berkompeten di bidangnya, sehingga acara malam ini juga kita disayangi oleh Allah untuk acara karena tidak ada tenda. Tentu saja kita berniat hari tidak hujan. Tapi sesudah 2 bulan panas, itu di India sekarang 58 derajat Celcius. Sehingga aspalnya saja sudah menjadi becek dan di sanalah motor-motor terlantar di jalan. Mudah-mudahan tidak sampai seperti itu untuk kita. Amin ya Rabb. Tapi hujannya saya lihat hujan santan. Ari nan hujan santan bapayuang karak sipului mendaki buki kue bolu. Menurun ke bancah raga-raga telayang pandang baki haji. Tasanda tangan kakalamai malatui badi pisang gadang. Taserak peluru ondeh-ondeh mengabui asok sagun-sagun. Tagak bendera kue sapi mandarui oto lamang panggang. Bacaka katan joapam tabungku lari tabuang kopi. Duduk menangis sari kayo bangkalai ambo kemenyudahan. Tapi hari lah 9:30. Ambo mohon nan katibo ya. Kalau acara waktu tabligh akbar nan utamo, sebab itu balihonya nado. Ya kan, ambo tibo siko tadi nampak baliho tabligh akbar, ada uluan tabligh itu dulu. Kemudian kata sambutan. Nah, kini untuk ustadznya kepulang ke Padang Wali hari lah 9:30. Abiku adolo tanya jawab pabilonya ketibo. Iya kan? Ko usul ambo koy, ko ambo mendangan. Iya kan? Acaranya kan tak acara sambutan lah. Amu juga ndak dulu keri Pak Camat, Pak Kongta DPRD, amu juga. Iya kan, amu juga ndak ada sambutan itu. Iya kan? Nah, ini ibu-ibu yang terhormat. Nang katibo nan sekali ko to bajo lela talonsong. Kemudian selaku orang tani, siko banyak sawah lawe nampak dembo. Pernah dulu orang kampung kami babini kabayang tanah karek. Sedangkan lawe-lawe itu sawah. Jadi di kampung ambo kalau minantu tu petani, ya kan?
Allah hidupnya gak 6 bulan suami istri babawa jumintu tu dia siangan namanya. Dia dia sawah sopiriang. Allah laiko untuk modal hidup itu kalau orang tani di kampung ambo dulu. Nah, jadi babi ini lainnya kan bayang tanah kareh. Jadi dek mintu sina lailo dek petani dia dia sawah sopiriang. Nang kecek sultan ko sapiriang kabarapa dinya tu mak. Ya kan? Kabarapa di dapat tu sapiriang saya sawah. Calik lah di sultan besok luj. Di calik sawah tu tak tanggung lawehnya tu. Lampai harinya membaca alunya sudah. Ya kan? Ada siko lawe-lawe itu lo sawah. Jadi kalau kita menanam padi perlu hujan. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurus fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Apakah tidak kamu perhatikan kami turunkan air dari sela-sela awan hitam, kemudian disiramnya tanahmu menjadi subur, engkau tanam tanaman, maka batangnya gadang, dahannya rampak, rantiangnya labek, daunnya rimbun, di salo rantiang keluar bungo putih ke bintang timur, dari bungo jatuh ke putih jatuh masak latibo, bagalui kilo jo timbangan, arago tatako dengan maha. Itu tasabab ariyo. Kalau tidak masih padi itu, iya kan? Jadi hujan kau tidak usah mau upe-upe wak. Rupanya Allah penyayang. Baiklah sudah wak acara kau kita minta ke Allah. Ya Allah hujan labe al hari. Sudah acara beko? Ya kan? Lain nampak debu air nan di muka ambo kau. Apa kau? Teh talu ya. Aba amang ke ustaz dibuat teh talu. Lain tahu ibu sebabnya. Biarlah dan keceknya. Ayam kalau sudah keluar talunya, betalu kan ustaznya mau. Ustaz. Keluar lo talunya cek lain. Ustaz. Lain tu ibu artinya tu. Ikut talu adalah keluar buean ustaz tu teh talu aja na ye putih saja. Rupa pengurus Siko Arif mana, ya kan? Tanpa mau minta lah ke tangan deh. Mudah-mudahan masuk surga pengurus ke sana. Sado jamaah kau masuk surga. Lain besi ketidian jalan tadi. Baiko ba'a baiko orang nama sedekah ko pahalo rapi kita tarangan. Jadi malam kini ambo minta maaf pak. Iko judul nan bahagia ko bare mana. Alunado kita personil nan sabana-bananya orang Islam jo orang adat mamalkan iko. Ya kan? Alunado. Walaupun lah jadi sabutan tarwih, aplikasi adat basandi sarak basandi kita apa? Ya kan? Sabananya kalau ada peraturan adat nan dibuat di nenek moyang kita, batantangannya jo Islam, lain boleh jo dilakukan. Indah pak, asa bagian daerah masih itu tak masuk kampung ambo. Ya kan? Di kampung ambo tu kok kabarale pada tua pak, ciek datuk tu harus sikua kabau. Kalau saratu datuk babarale saratu itu si ikua kabau di dabia sianang kau makan. Entah kok diundang harimau. Iya kan? Tetap dipertahankan nan serupa itu. Iya kan? Datuk tu nan pertama kan tak gadang sikua kabaunya. Orang nan jadi datuk tu ba'a pandape inyo, ba'a kualitas inyo, ba'a utaknya. Ada orang yang ke jadi datuk menjual sawah ni kerajanya pak. Sehingga kemenakan jurun sana tidak bersawah lah. Apitihnya bawa ke rumah bininya. Ada juga lebihnya bawa payaji, ele tu di sini. Itu tidak patut jadi datuk orang ada itu. Iya kan?
Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi ada basandi sarak basandi kitabullah untuk diterapkan kaum muslimin ya secara beransur-ansur. Alun bisa mantap sampai kini. Ya kan? Kaum muslimin para jemaah pinjam meminjam kan boleh. Asal dibayar. Nah, kan itu. Kadang-kadang para jemaah awak memaci adek itu melapang yurang tu rancak wana pinjam melainyo. Tapi malah kan membayar nasi lama nyusangko katan mau utang lama membayangkan hanya basi kali sele. Katonyo adek babawa sentak sarak babawa mati. Hanya paci pepatah tu tapi ndaknya jalankan. Kalau utang tak dibayar-bayar, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, nanti di akhirat tangan tu tabalanggu ke belakang. Tak bisa, betul. Jadi mencari orang tak membayar utang, di akhirat nanti mudah saja. Tangannya dibelenggu oleh malaikat, tak bisa bergerak. Jadi kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang terkait utang, bayar deh. Lain terangkan ibu tu. Nah, itu. Jangan utang tu tak dibayar. Kalau paragih tu lapeh saja. Nah, pertanyaan ambo ke apa-apa ibu-ibu, awak beranak ambo 5 anak ambo. Kalau ambo hitung biaya sampai nyo kuliah S2 pak, bisa membeli oto baru ke ampe gitu. Itu banyaknya pitih habis untuk anak sekolah. Anak ambo tanyakan, awak membiayai anak sekolah tu paragih atau pasalang? Nah, bukan sekadar paragih tapi tanggung jawab. Sebab anak lain kau ndak do bahkan ndak ke pak dek parangai pak ibu mengkodonya. Karena lah itu. Nah, ini, ya kan? Jadi kalau ada anak di dalam hidupnya lah sempurna pendidikannya tapi nyo lupa jawab sajaknya babini. Nah, ndak nyo cali awak dong. Boleh aku awak mau pe? Indak. Iya kan? Nak jobareh basalang waang dan sekolah dulu. Bayang mangkos rumah ke Padang tu berpinjam lo ame. Kini yang di rumah bini yang selai. Ndak ang calik-calik den. Pabi loang ke membalik jaso. Itu namanya awak menganggap piti tadi bapak salang. Iya kan? Kalau baragia sudah ada lagi. Masalah anak tu nak mencalik-calik awak itu adalah ayat khususnya di Allah memperingi aninya. Karena setiap anak, setiap awak menjadi ibu dan jadi ayah, dulunya jadi anak. Iya kan? Apa itu taruh itu mah. Makanya kalau kita bikin yang keliru kepada ibu dan ayah kita, salah satu dari anak kita akan seperti itu nanti. Cakak babalik, tapuk ndak sebelah tangan, panggang babalik, sipek baulak. Kalau ndak dibalik, panggang tuang ngui sebelah. Jadi kalau ada orang yang durhaka kepada ibu dan ayahnya, nanti salah satu anaknya akan durhaka pula kepadanya. Jadi ndak boleh menuntut balik. Iya kan? Nalah diagihan karena pakaronyo lupa jawab inyo berdosa sebab Allah mengingatkan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnihu wa fisaluhu fi amain. Ketika ibumu hamil lemah badannya selemah-lemahnya. Iya pak. Adolah pak kau nan mayo kau lah nan mayo. Tapi kalau ibu-ibu mayokan, inyo mencubo. Iya kan? Apa alamahnya badan, itu ibu-ibu nan tahu. Baik kola gadang parui kabarana tu ndak pandai berjalan lurus leh. Tu baju nan lapang-lapang leh. Sudah tu barana basabuang ngangok antah kaidui antah kamati. Alupo anak jurang gaiknya pada itu berdosa. Ridallah fi ridal walidin, suhtullah fi suhtil walidin.
Ridha Allah itu didapatkan oleh seorang anak kalau dia diredai oleh kedua orang tuanya. Kutuk Allah akan datang kepada seorang anak kalau orang tuanya mengutuknya. Tapi walaupun ada anak na lupa jawab, jangan dikutuk nak bu. Ibu awak. Anak tu buah hati limpo wakuruang tali niek labuan cinta bintang sumarak perhatian balahan nyawa badan diri. Dek sayang ke anak abih daging tulang dirawi. Jadi kita maafkan saja inyo ku adonan lupa jawab. Ya kan? Tapi kaum muslimin yang terhormat, kalau kita berusaha mendidik anak itu sebaik-baiknya, bapak-bapak dan ibu-ibu, kehendak Allah juga berlaku. Ada yang jadi baik, ada yang tidak. Ya kan? Jadi kaum muslimin, masalah hadat basandi sarak basandi kitabullah ko, kita bahas bungo-bungonya sesambil lalu. Ambo sendiri alum bisa menerapkan ledroba. Kalau di kecian dan bana dari agama banyak orang membantah. Tidak bisa. Kalau kebiasaan sih kau aja. Kebiasaan itu kan bisa diubah kalau bertentangan jo agama. Ya kan? Jadi contohnya pagang gadai pak. Ya kan? Nah, pagang gadai itu tidak boleh orang nama minjam mempitih maulah mambil keuntungan dari sawah nanyo paci. Tidak boleh. Adi sampai kaji itu. Oh kok kaji baru? Kami lah tak biasa itu. Jadi numpaknya lah tak biasa dahulu, ya kan? Disampaikan dek kaji, banyak orang tak menerima, ya kan? Jadi sama bapak-bapak kudo diagih bapasangan, kabo diagih bapalano. Adi sampaian sabananya itu banyak orang mentah. Di kampung Ambo kan banyak orang pajang adai kok pak. Nah itu diolah tanah tu. Ada ustaz mengaji menyampaikan itu hanya perhatian ini pengurus sekali. Kan? Peraturan agama kalau bertentangan jo peraturan kebiasaan awak, peraturan agama tu nang kadidangan kebiasaan awak ko nang kadiu ubah. Akini bertanya membawa apa awak laki-laki ko kan memakai kopiah kan. Tapi kopiah nana mau pakai kini. Ko dia gih dua orang di Lampuang. Jam tangan cik, kopiah cik. Ini kan ada orang mengaji ke Lampuang, orang Minang di Lampuang. Akini bertanya ambo, kalau lagi kita sehat sadonya nana tanggal lendak sakit ya. Kalau sampi kopiah ko di kapalo nang kaditarah jo kapak atau kopiah ke ditukar. Kalau orang sakit kapalonya nanya tarah. Kalau orang nantak sakit, kopiahnya tukar. Ini. Kini banyak orang situ pak, kapalo nanya tarah. Kapalo tu ada ulu diciptakan Allah. Ya kan? Ini kalau kopiah sampi, jangan kapalo ditarah. Itu peraturan Allah tu. Jadi kalau benar-benar kita telah membuat adat nan harus patuh ke agama nan disabui sara mengato adat iolah sabana itu anda ada. Tapi awak kan sekarek balui sekarek ulah. Kaum muslimin bapak-bapak marokok serupa apa ada ndak disuruh dia agama? Ndak. Tapi ada kebiasaan lah masuk di dalam baralik. Ditabang batang cumangko diawah dengan baliwang basi dan datang dari apa kapak penabang patah tigo. Sungguh karakok dahulunya julai gagang menuju junjung niat nak jadi sirih bana cinta lalamo kacarano. Dicalik sirih dicarano sirih nanelok sirah gagang kunyang nan bagai tanpa ari urek serupa kuku balam daun salaweh kipe cino. Supaya sirih ko nak sirah dikunyah ado gambir. Supaya nak tasin ada kapuas ada, supaya nak gak takale ada pinang, supaya nak gak pai ada tembakau. Jadi narokok tembakau tu lah babau aja sirih pak. Lah jadi kebiasaan dia awak orang Minang. Jadi payah meninggal merokok kok. Nyalah jadi aturan adai.
Kaum muslimin bapak-bapak apa-apa kan gini kebaminan tu jo anak kita dari India. Iya kan? Ah itu bapak-bapak modanga tadi, iya kan? Rokok tu haram je. Dia pun tak sekarang itu anak lah Pak. Iya kan? Haram. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, bapak-bapak ibu-ibu, ada jemaah bertanya, Ustaz, kami yang tak bisa berhenti merokok kodok, lain di serugo rokok nanti kok masuk serugo kami. Jawabnya Al-Quran, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apa yang engkau inginkan di surga itu ada. Apa yang engkau minta diberi. Cuma Pak menyalai rokok tu harus masuk ke neraka. Kecil orang nama tanya, ya. Jadi kalau menurut ambo perokok lupa, sangat perokok, baru 29 tahun berhenti. Rokok gudang garam merah tu nanti bapilter tu, abidu bungkui dan mozarit. Pideklah sakit paru-paru kanai ambo tahan saja. Kalau tidak je merubik je ambo lagi cik doktor. Mati je lah ustaz lah je. Ini bapak-bapak ibu. Iya kan? Aman itu ke cik doktor yo tabi takui ambo ni. Ambo tahan yo payah pak. Bila-bila sudah makan tu kaca-kaca ya pak. Ada fatwa ulama sekitar 4 tahun yang lalu di Padang Panjang. Itu fatwanya juga alun tegas. Nan tak boleh merokok tu ulama, ustaz, orang mengandung, orang sakit, anak-anak selain dari itu boleh. Ya kan? Boleh. Akan tak tegas tu. Nah, itu. Cuma saja bapak-bapak, ibu-ibu supaya apa jangan stres di serugo nanti. Kini pertanyaan ambo dulu. Apa ingin masuk serugo atau masuk neraka? Masuk serugo. Di serugo tu nanado nambah manfaat, rokok nak ada. Kalau ada rokok di serugo tu nyawa siang dua sebab di malaikat. Akawaralah kawannya nyawa sebab dia siang. Serugo tu ndak ada awak bakarajo lai. Awak menerima upah dari Allah. Ndak ada menyemai lai, tapi menuai. Nang kedua, merokok kan ndak ada manfaatnya. Ambo salah mau merokok dulu Pak, ndak ada majak ibu dah orang rumah. Bu, sekolah duduk je dah merokok-rokok. Apa pernah tak? Ambo yakin tak indak lah. Atau anak awak di Senawiyah di MDA gua anak lelaki, sekolah je ayah nak merokok dah. Malah Pak Arinya kalau merokok. Jadi supaya jangan stres apa di surga nanti, berhentilah saja kini. Lain tak dengar Pak tu. Ambo tadi kan diajak duduk dekat Pak Wali Negari. Tapi ambo nak mau ke sana duduk situ. Ada merokok batigo sana ni. Apa yang mau dia esoknya tu mah? Iya kan? Ini apa-apa ini. Mau duduk sana. Tapi kalau ingin masuk neraka, merokok salah taruh. Bertambah kalian Pak di dalam nanti. Alun nak rokok lah, alun tembakaunya. Jadi ustaz muda kau berhenti lah merokok. Kena jadi protokol tadi. Itu tak ngatur lah. Tak bergarah batu ada teoto tadi. Merokok je. Ya. Nyo batuk musim batuk Pak. Jo batuk orang perokok beda. Beda. Awak kau di batuk jo kalau tiba musim batuk, tapi bedanya batuknya. Ya kan? Di nan ustaz go berhenti je lah merokok. Iko putih bau leh saya merokok. Ya kan? Ambo tadi anak ambo tu aja lo naik otonya salah rokok. Jam rokok kena Pak turun jalan je. Di laman rumah ambo jo lo lah itu ciknya. Ambo suruh ama jam merokok je. Merokok mana di pay aja. Sedang makan di rumah makan tadi sudah apa tu? Sudah makan tu ambo kecil nama rokok na lah dulu. Malaki naik oto je.
Jadi bapak-bapak nanti disuruh agama terjak berhenti Jawa. Ya kan? Nah, ini. Kebawa pertama sekali kaum muslimin kesehatan kau tu penting. Tapi yang tidak lo berani serupa iklan rokok do pak. Rokok membunuhmu atau tidak do? Ya kan? Tidak ada orang perokok kau umurnya sampai 100. Anaknya dokter paru-paru, pak berhentilah lepas aja. Lah 100 umur dan dia angkut iyo membunuh rokok kau jak sehari dia mati lepas. Adem kalau ang suruh aja berhenti, dia cara dia nyomang aja. Ya kan? Ini ada anaknya. Tapi umurnya sampai 100 tak. Jadi ambo orang mengecek rokok membunuhmu. Tidak, tapi merugikan kesehatan benar. Membunuh anak. Akhirnya ibu-ibu mau tanya oleh ini boleh. Ibu mana suku suami ibu merokok je indah? Lihat terang dapat tu. Mapaat lah berhenti merokok. Kecek dokter paru-paru tu kan ambo sari. Pak Ustaz, ambo nak maja Pak Ustaz lah. Kalau berhenti merokok, bara rokok tu habis sehari, tabungan putih Pak Ustaz tu sekali. Ya kan, buat celengan, langsung ngelap, beli rokok tiap hari tu. Ternyata bapak-bapak tak sampai 7 tahun dah pak, bisa untuk biaya umrah. Akhirnya kaum muslimin di samping tabungan rokok, ambo tambah lu jelek. Abu modeko kau kan tak perlu pakai sikit kalau. Tak perlu pakai minyak. Tu ambo tabung lah tu. Ya kan? Kalau duit je sampai piti tu dibawa lo umrah balik. Ya kan? Namun demikian bapak-bapak ibu-ibu kita bau saho taruh. Ya kan? Mendidik anak-anak awak. Ambo gembira anak tadi mendanga nagari awak kau. Ya kan? Percontohan mengenai adik Minang. Benar-benar kita terapkanlah secara berangsur-angsur walaupun belum bisa 100%. Ya kan? Dari mana orang Minang mengambil adat bersandi sarak bersandi kitabullah tu, adat bersandi sarak bersandi kitabullah. Orang awak ku kalah beradat dulu. Agama Islam ku datang kemudian. Jadi pas serupa managa rumah gadang pak. Rumah gadang tu kan bapai tonggak rasuk pelanca paran tu. Sudah tu tak paku basi tu, babor jobor tangan dan manual tu. Kalau kini kan bor tangan je listrik. Sudah tu papasak je tuang. Apa pakabe yo tali parannya bailo bersama-sama. Lah tagaknya rumah tu baru bersorongan sandi. Jadi agama Islam kok kemudian datang dari Buddha, kemudian datang dari Hindu. Ya kan? Agama Islam terakhir. Tapi karena ajaran Islam tu banyak nan sailia samudi jo susunan adek nalado, itulah sepakai orang Islam di Minang menjadikan adek basandi sarak basandi kitabullah di ma dulu tu di Bukit Marapalam di Puncak Pato di Lintau. Secara bangansur-ansur kita ndak putih aso dah pak. Dalam hidup itu langkah selangkah alun sampai pancuang sepancuang alun putih kini gagal isu ulangi. Dibalik-balik bak memanggang baru masak luar dalam diulang-ulang bak menyapuh baru tampak kilik peraknya. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Jadi bersama-sama kita akhirnya akan sukses juga nanti adek bersandi sarak bersandi kitabullah. Ada putih asur. Namun masih banyak juga yang bertentangan penyelenggaraan, pemakaian, mengaplikasikan adat itu, tapi dia bertentangan dengan agama. Nah, ini yang kita anzur mau bahnya. Mudah-mudahan bisa aja nanti. Sebab kalau secara frontal tidak bisa. Ada Syekh Daud Ar-Rasyidi nama pak. Itu di Balingka sampai Koto Agam. Dahulu tu orang kan banyak panyabuang, pakoa, padu ayam, ya kan? Ampok gundu bambuang kata itu.
Apa caranya? Ya kan? Deknya Daud Rasidi ko nyobue musaji dake galanggang empuk tu. Ya kan? Hanya satu lo pak. Satu nyoba kuah tu main nampuk ambuang tu. Atu baiko waktu masuk, ya kan? Waktu masuk tu orang azan, cek seh ko berhenti ya dulu sembahyang dulu. Habis itu caranya. Salat dah orang tu. Habis itu dalam musaji secara berangsur-angsur diterangkanlah ayat-ayat Al-Quran. Sehingga balingka koto tuo tu pak menelurkan ulama-ulama. Ya kan? Buya Datuk Pelimo Kayo. Ya kan? Buya Syekh Daud Rasidi. Bagaimana beliau memberantas itu tidak dengan frontal. Kaum muslimin, bapak-bapak, itu caranya di beliau. Mudah-mudahan kaum muslimin kita terapkan pula seperti itu berangsur-angsur akan bisa terlaksana yang sebenarnya itu. Mudah-mudahan Allah menyampaikan. Amin. Ambo ingin menyampaikan Pak, hari raya korban kalah dake. Kita kan disuruh apa korban. Ulama sepakai mengician korban tu sunai. Tapi dari ayat yang kita baca tadi, ayatnya pendeknya 3 ayat saja. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya engkau ya Muhammad, ya kan, sudah diberi nikmat yang banyak. Walaupun ditujukan kepada Nabi Muhammad, itu juga tujuannya kepada kita. Lebih banyak nikmat untuk kita sekarang daripada zaman Nabi. Ya kan? Ibu-ibu takana gini gua kalau layado paket ada di sana di Amerika. Bisa enggak video call? Bisa. Bisa. Masuk Nabi mado itu tuh. Ibu-ibu tinggal di pesisir kok dake lawi kalau dibanding jo kurang di Bukit Tinggi kan dake lawi sih kok. Namanya saya pesisir selatan. Ikan lawi itu bara kagadangnya, ya kan? Sagadang Jawi kan ada ikan tu. Nyolah mati keluar dari lawi tanpa didabiah. Boleh enggak dimakan? Boleh. Acu itu sayang Allah kawak pak. Sebab ikan lawi itu kalau nyolah keluar dari lawi, angoknya enggak tahan, enggak beda jo ikan puyuh. Puyuh kan dia tawa. Dapet puyuh tu pak dijamu sejak pagi sampai zuhur. Jo panen. Ndak dalam air doh. Habis kalau sudah pak salat zuhur masuklah kalau air lihatnya itu lihat. Tapi kalau ikan lawi tak. Ndak lama keluar dari lawi mati. Kalau harus didabih dulu banyak ikan tu nanti buang, ndak makan ikan awak. Apakah ndak ingat kita selama ini itu nikmat Allah yang banyak. Paila ke meninjau pak, ada ikan spesifik namanya sinan rinua. Aluih daripada teri, dari udang saya aluih joleh. Dari ikan tali-tali aluih joleh. Iya kan? Hanya buat orang di tepi danau meninjau tu untuk palai. Sekadang kau palai tu nyoba. Pi pendek dari kau sekete. Ambo tanyo, anan cie palai kau bara ikannya kau bu. Gak 2 juta lah mungkin besar. Kok dia tahu 2 juta ikan baru sampai cie palai. Kalau disuruh didabiah, pabilo ke masak palai. Pabilo ke dibarasihan. Tapi Allah magi rindu tu ndak ada kotoran di badannya. Iya kan? Sabi-habisnya ditangguk ke tempatnya tinggal tu Ustaz Hasan Jo, abi apa ya pagi ke melihat. Nyolah samanya dulu. Aja tu nikmat Allah. Apa nang ka didabiah rindu tu? Pabilo sambah ke masaknya dipangi lama, digulai lama, dipalai apa lain harum. Alun nikmat na lain berarti ikan sebenarnya. Apa-apa di pesisir ko nambah tani masih ada ndak nan memakai jawi lain. Jawi itu kan gadang dari awak tu tanduknya runciang. Tapi nyo jinaan di Allah untuk awak. Ya kan? Kutikonya mailo bajak tu lihat do minta tetanduanya. Air putih, air sawah tu jadinya agak sembe. Minum. Lihat do minta durian. Ada.
rumpui saja. Ya kan? Anyo elo bajak tu. Malah tengah hari ketika orang azan nyingik no. Jawi itu kadang-kadang cadiaknya dari awak pak, walaupun nyo ndak raka. Kan awak membajak sejak pagi. Azan orang zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tagaknya ndak nyelo bajak tu lah. Bang kau tagaan kecil orang bajak. Ndak terdengar ada orang azan je. Lai kecil orang bajak. Kau ke salat orang. Ada di mahlo salat, ada nyawi macam. Waang kan orang kan. Orang kau disuruh salat. Kalau waang salat, ambo tabaw sanang lo sebentar. Lapian ambo dari baja, ambo bisa berkubang, bisa makan rumpui. Waang sudah salat, kau minum kopi. Ala istirahat lo, ang tu makan goreng ubi. Amam baja lo awak balik malaki waktu asar mengkecik jawi kau. Kiro-kiro menurut apa jo ibu salah jawi tadi atau betul? Betul kan? Atau tandoli sehat jawab tu mah. Ya kan? Tapi orang membaca kau ndak muah doh. Sawa seketik le tinggalnya taruh salah. Ada ni ndak lo salat doh je. Andai sama sang je ni mah. Menggitu. Aba awak kan menerapkan adat sandi sarak lo cadi lo jawi dari awak. Itu ndak di posisi atau di tarik pasti koma. Jadi dalam ayat lain setiap Allah menyuruh mendirikan salat, kalau indak bayarkan zakat tu kambanya. Ku indak wa anfaqu mimma razaqnakum. Setelah dirikan salat, infakkan sebagian hartamu. Jadi Pak Panitia tadi menganani bu tu untuk pembuat MDA. Bu, nang ketik saya balasannya kecilnya. Nang gadang tak tanggung-tanggung dah. Nang ketik saya balasannya bu 10 kali lipat. Barai bu tadi kalau ada ibu 2.000. Itu nang ketik. Kalau nang disampaikan Pak Panitia tadi nang 700 kali lipat. Nang ketik saya lah yo. Ada menantu Nabi Ali bin Abi Talib, bininya sakit, mukola pucet nak makan-makan. Anang kelama dia udah balik. Buah kurma mudoj. Pai Ali ke pasar, seorang orang menjual. Kutiko mencari dompet keratu namo sisi dompet, kalau ada piti salai je. Apa i pulang lah ada piti dia kurma mudo lai cie, ajual lah kain gua. Akan bansai naik duitnya tu. Kalau bahasa Indonesianya miskin tu. Nah, ada orang awak kau menjadikan bahasa Minang jadi bahasa Indonesia, tapi salah. Orang tua saya bangsat. Salah. Kalau bangsat tu lain lah artinya tu. Jadi bangsat itu bahasa Indonesianya miskin. Lah dijual kain di Bali lah buah kurma mudo tu. Lagadang hati Ali ke membawa pulang untuk istrinya. Tapi 200 meter ketiba di rumah, ada orang gaib tersungkur di jalan batuk darah. Darah yang keluar di mulutnya kau busuk. Tapi dia minta tolong nak. Banyak orang lalu kemari tadi tidak ada namuh menolong ambo. Tolong ambo ya nak. Karena Ali ini didikan Rasulullah, orangnya penyantun. Dia dudukan orang tu. Nyolap darah-darah busuk tu, tahan saya busuk. Sakit apa? Sakit paru-paru. Di mana rumah Pak? Ambo dah ada punya rumah lena. Bab itu sejak ambo pensiun nyusi ada bini ambo. Yo pelik padusi kelerana bininya. Iya kan? Aku tiko karajo saya sayang ke lakinya lah pensiun. Nyusi lah. Jangan ditiru itu ndak. Paliaro suami tu sampai mati. Ini terdengar deh bu tu. Lai bau be apa pak jual ke bau be nak. Buah masak tangan tuang tinggi. Kadi jambo tangan tak sampai, kadi juluk pengalan patah. Jadi tidak ada pak baru be, tidak ada nak. Makan lai pak.
Lah sapakan tak makan guna tunggu lama na tulang. Anang kelama ada pak buah kurma mudo nak. Laya do deli. Lai cie-nya. Bini sakit teragak itu kain dan baju tadi. Tapi Ali ini benar imannya luar biasa. Sama je orang Kambang Utara Padang Panjang satu kok. Iya kan? Nyoi si apa tu sadunya? Nyo kare, nyo ageng ka gae tu, nyo kare. Baitu nyo makan dek gae ko ya Syafi, wa anta Syafi, la shifaun illa shifauka. Pucuk kawa, pucuk kepelo, masuk nentawa, keluar nang bisut. Pucuk kawa, pucuk sempelo tu ambo saya menambah teman dah. Sehat gae tu talok dinyo takak berjalan. Bapak alhamdulillah nak jadi ube dembo tagok tulang ambo nak. Ambo pulang lo yo pak, istri ambo sakit lo di rumah. Pulang lah nak supaya kue nak pak tinggalah nan sekare tu lej. Iko yo keterlaluan gae. Ya kan? Akal awak ali pak. Mati salah kayak leko bini dan sakit rumah. Tapi ternyata Ali ini imannya luar. Ya Allah, orang tua saya ini, orang tua yang sakit ini usianya sudah lanjut. Istri saya juga sakit keras tapi masih muda. Saya berikan karena engkau ya Allah. Tapi tidak ada yang akan saya bawa pulang lagi. Sedangkan untuk beli ini tadi kain yang dijual. Ragu-ragu lah Ali kok melangkah. Muju anaknya, anak bininya, anak Rasulullah Siti Fatimah Zahra. Kok orang Kambang kau ya? Entahlah lah. Ya kan? Lah jale kain dia nang jual kelera. Tu nak do nang naruh Kambang. Ya kan? Ya. Ali taruh jo pulangnya yakin ka dibalik al tiba di laman istrinya lah duduk di teras rumah lah pakai jilbab pakai bada afon hem body ya Allah dak tanggung arumnya dalam itu sekecil Alia ya bangka istri lah tu lah sehat inyo lah nak mengecek dulu pak dah capek lah udah kemari ambo bangga punya suami serupa udah. Awak miskin, istri sakit, tapi udah lulus diuji Allah. Orang gaib nak betuk darah tu kecik ayah, kecik Rasulullah. Itu bukan manusia, tapi malaikat yang menyamar. Ya kan? Kan nyo lari di udom ibu koda tadi, yo kamanya dia nyo ke rumah awak. Manga mantan ube untuk ambo. Alhamdulillah sudah ube ambo makan, ambo nyo sehatkan di Allah. Serupa dan udah jaliak gini. Atau balasan orang pemurah. Jadi sudahlah ruangan TPA tu deh. Kata gaek tu tadi kecili. Ayo lupa bo. Ada di atas meja babungkui je sapu tangan. Untuk udah katanya. Apa isinya dia? Ndak ambo caliak dah. Bang kau ndak baca liak. Kalau ambo caliak badoso ambo sabok nam berhak membuka bungkusan tu udah baralo ka jujur bininya tu pak kok bini apa lah nyo kakeh meleki pak tibon kironya 10 buah dari buah kurma mudo sudah tu adolo sore di bawah. Ali, ini balasan dunia satu lagi. Karena engkau lulus diuji Allah. Ada sore ko, IC-nya, ada kudo tapawi sinana. Kalau engkau ingin memelihara kudo, nyuruh di Allah kudo kau beranak sekali setahun. Tapi kalau engkau ingin menjual, aragonya maha dari engkau aguan. Kalau engkau aguan kudo ko 1.000 dinar, dibali orang 10.000 dinar. Ali ku ndak aku nala dobo. Ya kan? Nyaguan
kudo tu 100 dinarnya. Nyobali orang 1000 dinar. Apa itu kalau orang pemurah? Ganti de Allah tu tak tanggung-tanggung. Iya kan? Ambo ibu-ibu na mengaluan infak tadi ya, mudah-mudahan capek kayo. Amin. Iya kan? Tapi rajin saya kerajo, jalan lo siang. Nah, itu. Ya kan? Rajin kerajo, ke sawah, ke ladang, merawat sawit. Siku banyak sawit tempat Bu. Alhamdulillah. Di Surantiah tu banyak gambie. Alhamdulillah. Ibu-ibu para jemaah yang terhormat, nyotanyoan ke Rasulullah de Ali. Kata Rasulullah, nam mau be istri engkau tu malaikat itu jo. Nan man lataan buah kurma mudo 10 buah tu inyo jo. Nam mengabe engkudo sinan inyo jo. Nam membali kudo ke engkau tu inyo jo. Jadi malaikat namanya Amar jadi orang sakit tadi jo. Bisakah dipercaya kisah ini? Kita bacakan Al-Quran. Apa bunyi Al-Quran itu? Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bertuhan kepada Allah, tsumastaqamu, istiqamah dia. Jadi yang istiqamah itu salah satunya nyondak kikir, nyondak panceke karena yakin rasa kiko dari Allah disumbangan balik untuk jalan Allah, baik kau kan ganti dari Allah. Tak perlu berpikir panjang agian saya. Kalau ada ibu-ibu nan tak membawa pitih tadi, ada galang agian saya ke pengurus. Ya kan? Tak kalau mau tu dia ganti dari Allah. Ambo yakin besok bisa sawit ke 100,000 sekilo. Ya kan? Apa dia? Kalau orangnya pemurah. Ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin para jemaah. Anan pemurah untuk tahun kini le. Pada dinginnya ya kau mau minum lagi. Jadi ada ibadah kita selain dari haji di bulan ini namanya kurban. Kita kisahkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ibu-ibu bapak-bapak nikah umur 25 sama aja Nabi Muhammad. Lah 100 tahun umurnya alun dape anak. Labarannya lah umurnya menikah tu. 75 tahun. Manuang lainnya sudah mandi sore, datang istrinya dari belakang, Ibu Sarah nyurui-urui pengguang suaminya kok. Daim, ba mengkota manuang na daim. Awak lagai elunya dapat anak. Ambo ingin dapat anak laki-laki seorang saja jadi kemengantian ambo jadi nabi. Tak mungkin tu daim. Bah itu ambo lagai lo, ambo lah mau kropos, monopos. Tapi ambo cahli orang tua serupa daim ko, kalau dapat bini nan mudo beranak. Tak itu daim, dia lambo berkorban untuk daim. Korban korban perasaan. Deklah 75 tahun, kolah patut. Tak 75 hari do, tak 75 bulan do, lah 75 tahun. Ambo izinkan daim babini jona mudo. Kalau malu daim malamar ambo tolong. Jadi kalau ada laki ibu lah nikah ibu 75 tahun, indak jo dapat anak do. Acari yang saya bini je lain. Tapi le kemungkin awak kini 75 tahun. Ndak mungkin. Ambo lah dapat anak 5 lah cucu sabale. Abara kami bergaul baru. Ampe 22 tahun 3 bulan. Nah meninggalnya. Anak lah dapat 5. Cucu sabale. Iya kan?
Bapak Ibu kaum muslimin, tak mungkin awak sampai 75 tahun tu. Tak mungkin. Ya kan? Anikahlah Nabi Ibrahim ko cik lai. Nyo tolong malamarkan dek bini nyo isteri nang kedua ko. Nyo lamar jo bahasa Mesir karena Siti Hajar tu orang Mesir. Anda dapat dembo bahasa Mesir tu. Kita pindah ke bahasa pesisir. Badan tuang badia dalam kabun di dakek lurah Sigumanti. Kanelah rusuh panjang bulu badia nan suwo satuangan. Sungguh dia agak sampai balun bania iyo dalam mati. Sajak di tahun nanda ulu kini lah baru ambo sampaikan. Hajar, mau ndak kamu jadi istri kedua ayah angkatmu? Rupanya Siti Hajar ko anak angkat Nabi Ibrahim. Nah, itu pelajaran Bapak. Kalau ada apa anak angkat rancak kan hati apa genyo. Boleh dinikahi. Pikir ceng ke ibu lo jangan sembarang nikah deh. Ya kan? Nyo sampai dek Siti Sarah mode itu ke Siti Hajar, apa tanggapannya? Nyo dek lah tahu mana Nabi Ibrahim kon nabi kayo, itu sekecilnya. Atu tandoamu hanya tu kalau ada anak ibu ke nikah itu ceknya. Atau nyo lari ke dapur nyo pokok muncul nyo galak. Tandoamu hanya. Tapi kalau menangi nyo, ndak mau terus jangan dipaksa. Iya kan? Lah sudah nikah, pulanglah Nabi Ibrahim ke rumah istri baru. Kau diantar dek kawan sama gadang, ya kan? Naik ke teh rumah gadang, berdiri di ruang tapi, basusun di ruang tengah, basanda di tiang panjang, bermain erang jogendang menimbang baso jawasi. Lah sudah minum jo makan dan marapulai lah diagihan kasih pangka kerajonan bapoko, kurang beralek itu pulang lah, ya kan? Nabi Ibrahim kok masuk rumah nak daro mendoanya. Ikon angka pak tiru. Kok lupa selama kok. Masuknya ke kamar nak daro. Rabbi habli minas salihin. Berilah saya anak yang saleh ya Allah. Ibrahim yang kini kalau lah tiba di bilik nak daro tu pengenalan so hilang. Nggak ada tekanan baca doa. Ya kan? Atau macam-macam laku anak awak. Ya kan? Bergaul dengan istri tidak baca doa. Bapak Ibu kaum muslimin, setahun sudah tulai anak laki-laki dia nama Ismail. Nyuji dia Allah balik. Anak umur sabale itu nyo suruh dabiah dia Allah untuk korban. Ya kan? Sawananya sabalun itu ada cobaan. Anak nalalai itu tidak boleh diunian. Nabi Ibrahim ko pai berdakwah ke Palestina balik. Anak ko tinggal jo mandehnya di Makkah. Bau saulah Siti Hajar ko supaya anaknya bisa makan sebab suaminya sebalik tahun mengko pulang. Jadi Siti Hajar itu sosok perempuan yang sabar, tabah, tawakal, ulet. Ndak ada nang kodoh jurumudi jadi nang kodoh. Kalau Siti Hajar nang kini tu ala sebalik tahun zomi ndak pulang lalanya akan tu pengadilan agama dia mengadui. Iya kan? Itu dia sabar. Lah sebalik tahun umur anak baru suami pulang. Semalam lalu jo anak baru nyuruh dabiah dia Allah. Dia yang sebab perintah kau dalam mimpi dalam takalok. Lah sampai 2 kali 3 kali mimpi menyuruh ada anak kau. Disampaikan ke istri lah. Hajar, ya daim. Lah 3 kali yang mau bermimpinya suruh dia Allah mendabi anak. Calik lalu dah. Mungkin mimpi kau bungo lalu kecimpuang pemenan mandi. Calik lalu sama lak lain. Besok pulang je balik. Hati-hati selalu dah mengicen anak awak umurnya sebalik baru. Dicarilah kata-kata oleh Nabi Ibrahim yang tidak menyinggung perasaan. Apa kata beliau kepada anaknya? Ya bunayya, wahai anak buah hati ayah. Inni ara fil manam. Ayah melihat dalam mimpi. Apa yang ayah lihat?
Anni azbahuka, rasanya saya disuruh menyembelih engkau untuk korban tahun ini. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu nak? Ajawi anaknya. Nabi Ibrahim nanti kami minta anak saleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim, diberi kabar gembira dia dengan anak yang penyantun. Jawabnya, qala ya abati fa'al, ayah kerjakanlah. Ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Saya akan ayah lihat sabar menerima cobaan ini. Cuma ampe permintaan ambo ya, atau nak kabe lah kaki jo tangan ambo are-are supaya ambo jangan menggelepar. Kedua asah pisau ayah tajam-tajam supaya li ambo capek putui. Ketiga sensiangan langan baju ayah kate supaya jangan kena darah ibu hati anak ama ambo. Nan kampe tutui lah muko ambo jo daun kayu agar ayah tidak kasihan menyembelih saya. Ya kan? Biarlah pulang berapa lewat tu. Bang kau galak ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak kaum muslimin. Jadi kalau kita minta anak saleh, nyo ada Allah. Jadi anak saleh minta dulu. Kok jadi orang menggaleh nyo ndak ka mengicu orang melider. Kok jadi camek, jadi bupati, jadi gubernur nyo ndak ke korupsi tu. Kalau anak saleh. Kalau nyo jadi petani ndak ka nyo ambil tanah orang tu. Itu gunanya anak saleh. Jadi anak saleh minta apa saja padoknya biarlah asalai saleh. Ambo adolo anak ambo nampak nyantun tu bu di Jakarta tinggal, kulitnya hitam pinyo ganteng. Penyantun panggalak nak ada hari rusuh. Tapi kok kadidabih kok mungkin tak mau. Namanya si Padli. Iyo ya. Tahun kini ayah bermimpi nak untuk korban tahun kini kici Allah Padli nang kadidabih na lega badagiang. Ba pandapek Padli. Nyo ndak kaberang mungkin cuma nyo balik seton ko ya. Ayah kali gapu aja. Umur ayah lah 71 lah petik mati jo. Kok ayah saya didabih ba. Aja we Pak. Kini indah anak disuruh dabi dari Allah lah don, ndak amuh aja berkorban. Bandak jadi didabih Nabi Ismail ko, ceritanya begitu. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Keduanya telah berserah diri kepada Allah, pisaulah kalake kali yelai wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami menyeru kepada Ibrahim. Qad sadaqatar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Engkau benar-benar patuh kepada saya walaupun perintah ini samar dalam mimpi, kamu dan anakmu dan istrimu izin menyembelih anak. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Ini hanya sekedar cobaan. Wa fadainahu bidzibhin azim. Saya tebus anakmu dengan seekor kibas yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Saya tinggalkan nama baikmu akan ditiru oleh umat Islam masa depan. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inilah pembalasan saya kepada orang yang berbuat baik. Salamun ala Ibrahim. Selamatlah engkau Ibrahim. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Ibrahim itu hambaku yang paling beriman. Ya kan? Mujual di tabui jo kambing ko indak tu tempat soak menabi anak tiap tahun. Yo kok le amuanya. Sadang salat sedih suruh anak tu ada nemberang ni kawan. Nani ijo ayah nan tali, nani isu ayah nan kini sembayang salah ayah dulu dia dan lalu takana lai. Kok masuk neraka kalau sama nanti. Masuk neraka tu yo sama yo orang kafir tapi lahir talok.
Iya kan? Ndak talok tu. Mujinya murahnya. Ibu-ibu memasak pagi besok kapi sendok angin tu je ketiak. Kau ndak kasih junjung tu ratok kan tanya. Itu alun narako lah tu. Sapi sendok angin. Iya kan? Untuk memotivasi awak korban kau. Rato-rato awak kalau bapa Android. Kau ndak bisa merekam ustaz. Ndak bisa memoto. Abara paket sebulan bara setahun. Tambah apa-apa perokok, barang bungkus rokok habis hari. Pembeli paket sekian setahun, beli rokok sekian setahun. Berkorban tak satu. Nyo karate ada Allah nanti pak. Lihat nggak ada pak tu. Bertunggu sekorban dari masjid itu. Alun sudah orang cancang lalu itu kopon. Sekali-sekali awak satu berkorban tak menerima daging sana. Itu. Caranya pak bisa menabung. Mana buang awak tiap hari bisa sampai pak dalam setahun untuk korban. Kenapa? Nanti ndak ada Fortuner di Serugo pak. Ndak ada keterangannya dalam Quran. Di dalam Serugo itu nanti ada oto tu. Ini kan ndak ada, ndak bersuruh dia bodoh. Cuma Al-Quran tu Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Sudah tu di surga tu jelek dan mengembirakan awak pak. Kalau boleh masuk surga nanti apa ditambah bini 9. Jadi sabar salah bini cik 9 bidadari nanti pak. Atintiang lah ke 9 ni. Ya kan? Alun pernah dibawa orang raun ke mandeh gitu dulu. Kata luak siri ke cerocok. Nah. Barasih azwajum mutahhara. Abang mengko ditambah 9 untuk laki-laki, bini di Serugo. Lai tahu ibu sebabnya? Awak di Serugo tu mudo taruh itu tenaga kue. Kami laki-laki ku umur 25 pak di Serugo nanti. Awak ku pak sadonya bantu orang umur 25. Tubuh atletis tu, uban nilang gigi palsu habis ditukar juga gigi baru. Awak ndak kolesterol, ndak saraf terjepit, ndak sakit gula, ndak darah tinggi, sehat wal, ndak ada batuk-batuk. Ibu-ibu berumur 19 tahun, tinggi 37 meter. Wajah 9 balik, muda tarui. Apa-apa tinggi sampai 10 meter, muda tarui. Kulit putih serupa Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi nama hitam-hitam kaliang gini kau sabar saja lah. Asal masuk surga nanti putih. Tapi kok masuk neraka tambah hitam lah di dalam. Ini. Kaum muslimin makanan lama-lama di surga tu, tapi awak ndak buang air. Pak Ustaz ndak sakit awak dinya tu, ndak ada buang air. Kalau di dunia yuk. Berurusan awak je dokter. Di Sarugo tu makanan nan balabiah untuk tubuh diolah de Allah menjadi keringat paluah. Keluar dia di pori-pori ini baunya bau parfum kasturi. Ada ndak ibu-ibu yang pakai parfum kasturi? Kalau ada tu KW tu palsu. Dan aslinya tersimpan di surga. Coba bayangkan itu. Itulah surga. Salah satunya siapa? Orang yang suka berkorban. Qarraba yuqarrabu qarban qaribun. Jadi orang yang suka berkorban qaribnya je Allah. Qarib tu dake. Kalau dake awak je Allah kena neraka kena masuk entah ke surga. Ke surga. Jadi mendake lah je Allah salah satunya dengan amalan korban. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu supaya korban itu diterima Allah cari jawi naranca. Jawi posisi aku ketik-ketik nyo pidek nyo lapeh tarui saya. Itu dagingnya padek. Itu orang masjid kami acok mencari jawi kemari untuk korban. Cari naranca. Lain berbeda di ibu orang ranca jo jawi ranca. Bedanya. Iyo jawi itu iyo tu mah. Iya kan? Urang tu itu. Iyo tu.
Kalau orang rancak ciri-cirinya, pipinya pauh di layang, bibirnya asam sauleh, hidungnya coda suntungga, dagunya labah tagantuang, bulu mato samui beririang, gigi putih jo bintang timur, batihnya co paruik padi, tumiknya bak talua buruang, pajalanan siganjua lulu, pado pai suruik nalabih, alu tataruang patah tibo, samui kepijak indak mati. Kalau itu ciri-ciri orang rancak di Minang, itu nan dicari ke bini awak, ndak kau bini sampai mati. Ya kan? Indak ada nan cukui itu tu ada secaciknya. Ya kan? Kalau Jawi rancak ba, kaniangnya busuang, dagingnya ba, banyak, ikunya sembai, kukunya tunggang, sungu botok, bibir lebe makan jamaah. Kan beda orang tu. Kalau orang sungu botok bibir lebe makan jamaah tu malah orang bawa relek. Ya kan? Apa sambal orang tu. Tapi kalau Jawi itu nak dicari. Sungu botok bibir lebe makan jamaah. Kalau inyo ndak makan hari ko lampi aja rai waji. Tambah habis daging. Sebab nan diaro andek Jawi ko dah daging. Ya kan? Maka carilah Jawi na rancak. InsyaAllah korban diterima dek Allah. Sudah tu alai. Peloan niat. Adalah jemaah aku tak mengertinya satu berkorban punya minta. Dah aku ke Jawi mo ke kadang mah 150 dagingnya mah. Bekola sudah di dabiah. Agian paunya sambo separuh ya siapa sepangga. Pau Jawi itu kan 2 tu. Hanya minta sepangga. Itu ndak korban nama tu balanjuang. Tapi biasa dah rumah parasihan seorang cancang dagingnya buat dendeng amu jamu dia teto melaki tahun yang ketiga nak habis tu. Abalan juga tidak korban tu bara pembagian lain segitu lah dapat. Karena apa? Kita berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menyampaikan niat kita, menerima amal-amal kita dan memberi kesehatan kepada kita. Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah kajian kita pada malam ini. Semoga Allah memberkahi kita. Alhamdulillah sampai detik ini hujan tidak diturunkan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal. Lah pulang awak beko mudah-mudahan diturunkan hujan le. Langit mana? Mari lah nak kaya. Kalau perkara undang mengaji ke Pak di badan ambo tak talok. Ya kan? Sehingga tadi ada orang langgai, pemilu bisa ke langgai Pak. Kalau ambo duit je September lah. September kalau mau tu. Kalau ada yang salah menurut ibu-ibu jawab Pak atau jawaban ambo tak sempurna dari ujung kaki sampai ujung rambut ambo mohon dimaafkan. Jangan dia gih bapan ambo. Jadi maafkan ambo tua. Gimana lagi? Apa-apa ibu-ibu tak ada yang salah. Ya kan? Tak ada yang salah. Cuma nan takalok seketik itulah mau maafkan. Atau tekan tua ba Allah. Bapantul lambo cik deh. Di mana letak jalan ke Batu Busut? Kakida jalan Kotolua. Di belakangnya Batang Kuranji. Tasabui ayahnya janih. Di macako jalan ibu ke masuk, sinan lo jalan ke keluar. Lambo lapeh jual tinan suci jumuko nan janin. Pulang alai. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.